Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Jumpa lagi dengan Kak Nandang di channel Enjoy Matematik Official. Kali ini Kak Nandang akan membahas mengenai statistika yang ada di kelas 12, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Di statistika di kurikulum 2013, edisi revisi 2018, ini ada 3 subpokok bahasa. Yang pertama tentang penyajian data, kedua tentang ukuran pemusatan data, dan yang ketiga tentang ukuran penyebaran data. Nah, kali ini Kak Nanang akan membahas tentang ukuran pemusatan data, terutama tentang rata-rata atau mean. Sebelum ke pembahasan, bantu dukung kakak di channel Enjoy Matematik Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Nah, adik-adik, kita bahas statistika. Nah, ini peta konsepnya, ada data dan penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Penyajian data sendiri terbagi dari di tabel distribusi frekuensi dan ada grafik. Nah, grafik yang akan kita bahas di statistika di kurikulum 2013 itu hanya histogram, poligon frekuensi, dan ojib. Untuk ukuran pemusatan data, ini ada rata-rata atau mean, ada nilai tengah atau median, dan satunya lagi ada modus. Untuk ukuran penyebaran data, ini dibahas mengenai simpangan rata-rata dan simpangan baku serta ragam. Kalau lihat dari peta konsep ini di kurikulum 2013 di kelas 12 ini lebih sederhana dari kurikulum sebelumnya. Mudah-mudahan bisa kita pelajari semuanya. Dan kali ini Kak Nandang akan mempelajari atau membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata atau mean. Nah, rata-rata sendiri itu merupakan jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi rata-rata atau mean itu jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Ini ada beberapa rumus yang akan membantu kita dalam pembahasan kali ini. Nah, untuk data tunggal, kita lihat ya, untuk data tunggal, rumusnya seperti ini. Ini X bar ini adalah rata-rata atau mean. Atau nama lain rata-rata itu selain mean itu rataan, rata-rata hitung, itu sama saja. Ini dibacanya X bar. Ini ada X1, X2, X3, sampai X ke N. Ini merupakan data-datanya. Data ke-1, data kedua, data ketiga, sampai data ke N. Dan N-nya ini adalah banyaknya data tersebut. Jadi kalau datanya ada 10, jadi X1, X2, tambah X3, sampai tambah X10. N-nya adalah 10. Nah, notasi ini bisa kita sederhanakan, bisa ditulis dengan notasi sigma. Ini namanya notasi sigma. Jadi, data yang sedemikian ini dengan dinyatakan notasi sigma seperti ini. 1 per N, I-nya dari 1, nah dari 1 ya, sampai ke N. Tapi ininya ditulisnya XI karena I-nya ini diganti dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke N. Notasi sigma menyatakan penjumlahan. Ini adalah rata-rata untuk data tunggal. Kita juga akan menghitung atau membahas, menganalisis mengenai rata-rata di data berkelompok. Ini rumusnya ya. Data rata-rata di data berkelompok itu yang membedakan hanya nanti penyajiannya itu berupa tabel distribusi frekuensi, ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas-kelasnya.
Ini sigma, jadi menyatakan penjumlahan. Fi dikali X, Xi. Nah, Xi di sini di data berkelompok adalah nilai tengah. Nilai tengah atau titik tengah dari kelas interval ya. Nanti lebih jelasnya kita bahas dalam persoalan. Jadi frekuensi dengan titik tengah kelas intervalnya dikalikan, nanti jumlahkan seluruhnya. Dibagi jumlah dari semua frekuensi. Nah, N-nya banyaknya data. Kalau datanya ada 1000, ya N-nya sampai 1000. Ya. Selanjutnya, ini rata-rata juga bisa dihitung menggunakan rata-rata sementara. Ada beberapa persoalan yang bisa dihitung dengan rata-rata sementara. Ini X bar, berarti kalau menanyakan rata-rata, ini menggunakan rata-rata sementara itu ada rata-rata sementara yang diketahui ditambah dengan penjumlahan dari perkalian Fi kali DI. Ini Fi-nya adalah frekuensi kelas KI. DI-nya apa? Rata-rata dikurangi titik tengah atau nilai tengah. Jadi rata-rata dikurangi nilai tengahnya itu adalah D. Bawahnya masih jumlah seluruh frekuensi. Ya, perhatikan ya adik-adik ya. Sebelum kita nanti menganalisis beberapa masalah berkaitan dengan rata-rata. Ada satu lagi. Di rata-rata itu seringkali di persoalan ada rata-rata gabungan. Yang bagaimana rata-rata gabungan itu? Terperlihatkan ya, ini rumusnya ya. Jadi kalau ada rata-rata gabungan, dia rata-ratanya misalnya rata-rata satu jumlahnya sekian, rata-rata dua jumlahnya sekian. Nah, ini kalau digabungkan, misalnya ada datanya sampai ke N, banyaknya datanya ke N. Jadi rata-rata ke 1 dikali frekuensinya berapa, atau banyaknya datanya yang di rata-rata itu. X2-nya frekuensinya berapa, rata-rata keduanya frekuensinya berapa kalikan. Jumlahkan sampai rata-rata ke N dikali frekuensinya. Bagi frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua ditambah dan seterusnya sampai frekuensi ke N. Nah, X bar gab ini rata-rata gabungan. Xi ini rata-rata ke I. Jadi rata-ratanya banyak, lebih dari 2. Bisa menggunakan rata-rata gabungan. Fi ini frekuensi rata-rata ke I. Jadi biasanya di soal itu ada yang menyatakan rata-ratanya sekian dengan jumlahnya sekian. Rata-ratanya sekian dengan jumlahnya sekian. Ini frekuensi ya. N ini banyaknya data. Ada berapa? Kalau misalnya di sana ada rata-rata 1 dan kedua, berarti N-nya hanya ada 2. Pahami ya adik-adik ya, sebelum kita menganalisis beberapa masalah. Ini ya, untuk membantu di kelasnya adik-adik. Perhatikan baik-baik ya. Terus berlatih. Jangan lupa ya, ini sebagai poketnya atau rumus jitu-nya, rumus bantunya untuk menghitung rata-rata atau mean. Ya, selanjutnya adik-adik, kita analisis masalah pertama supaya kita lebih paham mengenai rata-rata. Lebih paham tentang rata-rata. Ini di analisis masalah pertama. Misalnya, suatu keluarga mempunyai 5 orang anak. Ingat ya, 5 orang anak. Ini 5. Anak yang termuda berumur X tahun. Dan yang tertua ini 2X tahun. 3 anak yang lain berturut-turut berumur X tambah 2, X tambah 4, dan 2X kurangi 3. Otomatis ini kalau lihat dari persoalan ini, kalau kita lihat anak yang termuda itu berarti X tambah 2, X tambah 4, dan 2X dikurangi 3. Dan yang terakhir ini anak kelima itu 2X.
Nah, ini jika rata-rata hitung, berarti rata-rata hitung umur mereka itu 16 tahun. Ditanyakan umur anak tertua berapa? Nah, berarti rata-rata umur mereka itu dari kelima anak itu 16 tahun. Umur anak tertua berapa? Teranak tertua itu 2x. Ini harus diketahui x-nya berapa tahun. Kita lihat ya alternatif penyelesaiannya. Nah, nih kita urutkan dulu dari anak termuda ke tertua. Dari soal ini anak termuda itu x. Anak tertuanya 2x. Terus ada 3 anak yang berurutan ya. X tambah 2, X tambah 4, 2x kurangi 3. Ini urutannya ya. Harus menggunakan apa nih rata-ratanya? Kita menggunakan ini rata-rata data tunggal. Ini sebenarnya kita sedang membahas datanya data tunggal. Ya. X1 tambah X2 tambah dan sekian sampai Xn dibagi N. Nah, kita lihat. Ini N-nya berapa? Ini adalah banyak data. Jadi N-nya itu adalah 5. N-nya 5. X1, X2, X3 sampai X5 jumlahkan. X1-nya apa? Ya X, anak yang termuda. X2-nya X tambah 2. X3-nya X tambah 4. X4-nya 2X kurangi 3. Ditambah nih X yang kelima itu 2X. N-nya adalah 5. Ini banyak anak ya. Banyak anaknya kalau dalam soal. Rata-ratanya umurnya itu 16. Kita masukkan. Nah, kita lihat ya. Waktu di SMP dan di kelas 10, diingat kembali ya, terutama waktu pelajaran di SMP itu ada suku sejenis. Jadi yang variabel dengan yang variabel, yang angka dengan yang angka kita kumpulkan supaya mempermudah. Yang variabel itu yang bagaimana? Biasanya yang pakai huruf ya. Pakai huruf nih X. Kumpulkan kalau sama X semua. X yang ini, X1 ini kumpulkan ke sini. X yang satu ini kumpulkan ke sini. X yang satu ini kumpulkan ini. Ini 2X juga kumpulkan ini. Dan terakhir ada 2X kumpulkan ke sini. Kurungan ya, pakai kurung. Yang nggak lepas. Ya adik-adik lanjut ya. Terus yang angka dengan yang angka atau bilangan dengan yang bilangan. Ini bilangannya tak ada angka 2 kan ya. Ini notasinya plus ya di sini. Kalau kita mau menggabungkan ini plus atau tambah. Ini 2 ya. Terus 4. Selanjutnya ini ada negatif 3. Negatif 3-nya tulis karena ini posisinya harus dijumlahkan. Negatif 3. Bawah masih 5. Gak usah diapa-apa. 16 tulis lagi. Jumlahkan ada berapa X ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7X. Atau kita bisa hitung. Ini yang nggak ada angkanya. Ini sebenarnya angka 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. 7. X-nya ngikutin. Nah, yang ini 2 tambah 4 berapa? 6. 6 ditambah negatif 3. Hasilnya 3. Sama saja dengan 6 dikurangi 3. Bawahnya tulis. Ini juga tulis. Nah, supaya ini kita mau boleh ya diputar-putar ya. Ini yang 7X tambah 3/5. Kakak mau geser ke sebelah sini. Pindah ruas ya. Dipindahkan ruasnya. Yang tadinya di ruas kanan, ruas kiri. Yang ini 16 ke ruas kanan. Boleh ya. Ini kode ini, simbol ini adalah jika dan hanya jika. Jadi berlaku antara ini pernyataan yang pertama yang ini dengan yang kedua yang ini adalah sama. 7X tambah 3/5 sama dengan 16.
Nah, ini angka 5 ini kita kali silang dengan angka 16. Berarti yang tersisa ini hanya yang atasnya saja atau pembilang saja. 7x tambah 3 sama dengan 16-nya tulis, nanti 5 jadi pengalinya. Kali 5. 7x tambah 3 sama dengan, kita proses perkaliannya ini. 16 kali 5, 80. Nah, ini suku sejenis lagi. 7x. Mana yang ada x-nya ini selain yang ada di sini nih, di 7x, 3 dan 80, mana yang ada x-nya lagi? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, udah tuliskan sendiri. Yang bilangan dengan yang bilangan. Ini 80 yang angka ya. Yang nggak ada variabelnya, nggak ada peubahnya. Ini 80. Ada satu lagi adalah positif 3. Kita kumpulkan ke ruas kanan. Kalau dikumpulkan ke ruas kanan, ini yang tandanya positif, pindah ruas itu jadi negatif. Itu sajalah secara sederhananya metodenya. Jadi nantinya yang sebelah kanan 80 dikurangi 3. 7x sama dengan 80 kurangi 3, 70 tuh 7. Berarti kalau x-nya saja, karena ini yang ditanyakan. Kalau x-nya saja, itu berapa? 77 yang ini harus dibagi dengan koefisien. Ini namanya koefisien. Jadi bilangan atau angka yang selalu mengikuti peubah atau variabel namanya koefisien di SMP ya. Nah, koefisien 77 dibagi 7. Jadi x-nya adalah 11. X-nya 11. Yang ditanyakan apa? Udah nyampe belum sama pertanyaan? Ternyata umur anak tertua. Umur anak tertua itu adalah 2x. X-nya sudah 11. Berarti anak tertua itu kalau umurnya itu 2x, X-nya ganti dengan 11. 2 kali 11. Berapa adik-adik? 22. Jadi umur anak tertua itu adalah 22 tahun. Nah, kalau Kanandang bertanya, umur anak termuda berapa? Ayo, anak termuda berapa? Kalau ada pertanyaan. Anak termuda adalah ini. X-nya berapa? 11. Jadi anak termudanya 11 tahun. Kalau anak kedua, X-nya ganti nih dengan 11. 11 tambah 2 berapa? 13 tahun. Jadi kalau diurutkan, di anak termuda 11, 13 ya. Terus X tambah 4, X-nya 11 tambah 4, 15 ya. Selanjutnya 2X kurangi 3. 2 kali 11, 22 kurangi 3, 19. Dan yang terakhir, yang 2X ini adalah anak tertua, yaitu 22 tahun. Nah, ini ya. Kalau diurutkan umur anak-anak. Jadi soal bisa rubah-rubah. Yang ditanyakan anak termuda, tertua, anak ketiga, atau anak berapa. Yang penting variabelnya yang X-nya kita sudah temukan, itu 11. Ya adik-adik, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Akan menganalisis masalah kedua. Tadi ada data tunggal, kita sekarang beralih ke data berkelompok atau data kelompok. Biasanya data kelompok itu cirinya itu ada tabel distribusi frekuensi. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Terus ada kelas interval. Nih kelas-kelas interval. Nih kelas interval. Jadi 50 sampai 52 frekuensinya 5. Nilai yang 53 sampai 55 banyaknya 17 atau frekuensinya 17. 56 dikurangi 56 sampai 58 ini banyaknya 14 orang ya, mungkin di sini ya, karena kalau berhubungan dengan nilai biasanya dengan anak-anak sekolah atau siswa. 59 sampai 61 nilainya ada 10.
62 sampai 64 nilainya itu banyaknya ada 4 orang. Nah, dari tabel di sini berapakah rata-ratanya? Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Kita harus menggunakan strategi untuk menyelesaikan persoalan untuk rata-rata data berkelompok. Dengan cara apa? Kita buat tabel pembantu seperti ini adik-adik. Nah, ya. Oke, bisa jelas ya ini ya. Jadi dari tabel yang sederhana ini ada 2 kolom ini. Kita tambah lagi kolomnya ada 2. Jadi nanti ada 4 kolom tabel distribusi frekuensi. Kolom apa saja yang kita buat? Kita lihat ya di sini. Nilai hanya memindahkan ulang dari soal. Ya, nilai itu kelas intervalnya pindahkan. 50 sampai 52 pindahkan. FI ini adalah frekuensi data ke I. Ini di kelas ke I ya. Frekuensi kelas I ke I ya. Kelas pertama berapa frekuensinya? 5. Pindahkan. Ini hanya memindahkan saja dari soal. Nah, kita tambahkan 2 kolom. Karena nanti di rumus rata-rata untuk data berkelompok ada yang dinamakan nilai tengah kelas ke I dan perkalian nilai tengah kelas ke I. Jadi kita tambahkan ini sebagai tabel pembantunya untuk mempermudah. XI dan satunya lagi perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Ini nilai tengah di sini. Cara mengisi ininya bagaimana? Nih, ini harus diisi. Ininya harus diisi. Ini harus diisi. Ini harus diisi ya. Selanjutnya harus diisi sampai ini. Ini harus diisi. Ini harus diisi. Ini harus diisi. Caranya gimana? Kita lihat nilai tengah atau titik tengah untuk kelas interval 50 sampai 52. Itu kita tinggal ngitung saja. 50, 51, 52. Kira-kira yang tengahnya yang mana? 50, 1. Kalau yang 53 sampai 55, 53, 54, 55. Mana nilai yang paling tengah? 54. Selanjutnya seterusnya sampai ini. Sehingga nanti perhitungannya ini. Kelas interval 50 sampai 52 kita uraikan ini. 50, 51, 52. Nih, ya. Nilai tengahnya. 50 1. Kelas interval yang ini, nanti ini nih yang paling tengah. 54. Kalau 56 sampai 58, 50 tuh 7 isikan. 59 sampai 61 ini 60. 62 sampai 64 adalah 63. Ini nilai tengah. Tinggal kita kalikan adik-adik karena ini frekuensi dikali nilai tengah. Berarti 5 dikali 51. Coba berapa? 5 kali 51. Yo. Tik 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 tik. Ya, 5 kali 51, 5 kali 51. Ini adalah 255. Selanjutnya 17 kali 54. 918. 14 kali 57. 798. 10 kali 60 ini yang paling mudah, tinggal tambahkan 01. 600. 4 kali 63, 252. Nah, setelah terisi tabel begini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan setelah mengisi tabel pembantu ini, kita harus menjumlahkan ini. 5 tambah 17, tambah 14, tambah 10, tambah 4. Atau dengan kata lain, sigma frekuensi I. Sigma Fi. Dijumlahkan, ini hasilnya 50.
Cek kembali ya adik-adik. Benar gak 50? Terus selanjutnya apa yang harus dijumlahkan? XI atau FI XI? Ayo ingat-ingat kembali dari rumus yang sebelumnya kita sampaikan. Kita bahas dari data berkelompok. Ingat-ingat kembali adik-adik. Nah, XI atau FI XI yang harus dijumlahkan kolomnya. Kalau di pembahasan sebelumnya yang harus dijumlahkan adalah yang ada sigmanya itu di rumusnya itu FI kali XI. Berarti yang dijumlahkan 255 tambah 918 tambah 798 tambah 600 tambah 252. Berapa? Creng. Ternyata kalau dijumlahkan 2823. Nah, inilah bilangan-bilangan yang akan membantu kita menghitung rata-rata dari data berkelompok yang ada tabel frekuensinya ini. Tinggal kita tuliskan rumusnya ya. Rumus data berkelompoknya apa? Nah ini. X bar sigma FI XI sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Kita kan sudah hitung. 2823 dibagi 50. Hasilnya adalah 56,46. Hati-hati penyebutannya ya. Kalau ada yang seperti ini dibacanya 56, ini bukan 46, tapi 46. Karena kalau kita cek, ini puluhan, ini satuan. Setelah satuan nggak ada puluhan, nggak ada ratusan di sini. Jadi kita bilang aja satuan-satuan. 56,46. Ini seringkali kita salah kaprah dalam menyebutkannya. Ahli-ahli matematika kalau dengar-dengar di televisi menyebutkan yang kayak gini suka raga gemes juga gitu. Kita perbaiki ya penyebutan ini ya. 56,46 rata-ratanya itu. Jadi nilai rata-ratanya adalah 56,46. Mudah bukan adik-adik ya? Ternyata mudah sekali untuk menghitung rata-rata. Kita cek masalah selanjutnya. Nah, Kak Nandang punya soal lagi. Nih, kita analisis masalah ketiga. Soalnya gini. Soalnya mudah sekali kayaknya. Kita lihat ya. 10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 cm. Jadi ada 10 wanita rata-ratanya 155 cm tinggi badan. Sedangkan 20 pria rata-rata tingginya itu 165 cm. Sudah kebayang ya? Kita akan menghitung apa atau menggunakan apa? Kalau dilihat begini, ini ada rata-rata, ada jumlah. Ada rata-rata, ada jumlah. Kalau dilihat seperti ini kita mau menganalisis mengenai data gabungan atau rata-rata gabungan. Seperti dalam soal, tentukan rata-rata tinggi ke 30 orang tersebut. Rata-rata tinggi ke 30 orang. 30 itu dari mana? 10 wanita, 20 pria. Berarti gabungan. Gitu ya menganalisisnya. Jadi jangan buru-buru kalau mengerjakan soal. Cari tahu dulu. Ini mau tertujunya mau kemana? Kita harus pas menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam mata pelajaran matematika atau di matematika. Supaya kita kalau obat itu diberikannya itu tidak salah obat, bahkan tidak overdosis ya. Jadi ini kita sudah tentukan tentang rata-rata gabungan ya, gab begitu ya, rata-rata gabungan. Ternyata penyelesaiannya nih.
Kenapa Kak Nandang buatkan tabel lagi, buatkan tabel begini ya? Kenapa? Supaya mempermudah, karena kita selain menganalisis soal itu kan sebuah bentuk cerita. Kita harus sederhanakan. Namanya di sini penyederhanaannya itu ya, penyederhanaan dari beberapa soal ini. Di pria, ada pria dan wanita ini cerita. Di pria itu rata-ratanya itu 165. Jumlah prianya 20. Kita misalkan X bar 1 itu 165. F1 20. Kalau wanita, kita misalkan, oh ini maaf ya, ini 2 ya, ini F2 ya. X bar 2 ini 155. F2-nya 10. Artinya rata-rata 10 wanita, tinggi wanita itu 155 cm. Ini apa sih namanya ya? Menyederhanakan soal. Kita bentuk ini supaya mempermudah ya. Dipermisalankan. Membuat peta konsepnya biar mudah. Tinggal nanti pakai apa? Tadi kan kita menggunakan rata-rata gabungan karena ditanyakan ke 30, berarti sama saja dengan 20 tambah 10 ini ke 30 gabungan. Kalau gabungan ya datanya cuma ada 2. X1, X2. Sigma rata-rata gabungan ini rata-rata gabungan berarti rata-rata ke 30 orang tersebut. X1, X bar 1 atau rata-rata pertamanya itu 165. Frekuensinya itu 20, rata-rata kedua 155. Frekuensinya 10, bawahnya jumlahnya yang 20 ditambah 10. Frekuensi 1 tambah frekuensi. 165 kali 20 3.300. 155 kali 10, nambah nolnya aja ya. 100.550. 20 tambah 10, 30. 3.300 tambah 1.550 adalah 4.850. Ini maaf ya, bukan ini. Bukan 50, tapi 30. Dibagi 30. Hasilnya 161,67 ya. 161,67. Nah, sekali lagi 161,67. Nah, karena ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Ini jangan dibaca 67, tapi 67 bacanya satuan. 161,67. Jadi rata-rata ke-30 orang tersebut adalah 161,67 cm. Ini mengenai rata-rata gabungan ya. Selanjutnya, Kandang punya satu lagi nih masalah yang akan kita bahas kali ini. Analisis masalah keempat. Tentang apa? Ini kita lihat ya. Tentang apa ya? Ini apa adik-adik? Ada yang kayak gini. Ini namanya histogram. Nama jenis dari grafik. Jadi gini masalahnya ya, permasalahannya. Rata-rata hitung dari data yang disajikan histogram. Ini sudah disebutkan oleh Kak Nandang. Histogram ini namanya histogram. Pada gambar di bawah ini adalah 35. Tentukan nilai X. Clue-nya dalam soal ya. Kata kuncinya gunakan rata-rata sementara. Baik sekali ya, biasanya tidak disebutkan nih. Kalaupun tidak disebutkan, kita mau menggunakan rata-rata yang biasa atau menggunakan rata-rata sementara boleh juga. Cuman kalau untuk persoalan seperti ini,
lebih enaknya kita menggunakan rata-rata sementara karena akan lebih sederhana nanti nilai-nilainya. Kita cek ya histogram. Di histogram itu, ini yang disajikan di bawah ini adalah nilai. Ini sebenarnya adalah kelas-kelas interval. Ini adalah kelas-kelas interval. Dari 19,5 sampai 24,5. Ini kelas interval pertama. 24,5 sampai 29,5. Ada berapa kelas interval kira-kira? Karena histogram ini adik-adik dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu kan minimalnya standarnya itu ada kelas interval ya. Baik kelas interval itu ada yang berupa kelas interval berupa nilainya atau ada yang berupa batas. Ditambah satunya lagi ada frekuensi. Frekuensi yang mana? Ini histogram itu membuat yang vertikal. Ini frekuensi. Misalnya ini. Kelas interval 19,5 sampai 24,5. Frekuensinya 2. Kalau kelas interval 24,5 sampai 29,5, frekuensinya 4. Nah, yang X di mana nih yang ditanyakan? X itu adalah di kelas interval 34,5 sampai 39,5. Ini yang ditanyakan. Berapa nih frekuensi ini? Dengan menggunakan ini rata-ratanya sudah diketahui, rata-rata hitungnya 35. Yang jadi masalah, rata-rata sementaranya ini berapa? Katanya harus menggunakan rata-rata sementara. Ini berapa? Kita lihat ya, alternatif penyelesaiannya. Harus diapakan dulu? Wah, ya kita cari tahu. Ini dari soal, apa yang diketahui? Yang diketahui ini modal kita nih. Ini rata-rata hitungnya 35, sama modal kita itu adalah histogram. Nah, data histogram ini kita harus menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nih. Wah, makin banyak ya tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini kan hanya ada nilai berupa batas-batas. Ini karena ada 0,5, 0,5 dan seterusnya. Ini sebenarnya batas kelas atau tepi kelas ya. Nih, kelasnya kelas 19,5 sampai 24,5. Frekuensinya 2 ya. Sesuai ini jabarkan ya. 24,5 sampai 29,5. 4. Nih, sesuai soal. 34,5 sampai 39,5. Berapa X? Ini yang ditanyakan nih, hati-hati nih. Ini yang ditanyakan. 39,5 sampai 44,5. 8 ya, dilihat di soal. Ada 8 frekuensinya. Kenapa Kanandang membuat kolom lagi, kolom nilai, padahal nilainya sudah ada di batas. Ini ada kolom nilai, ada XI, ada DI. DI itu XI dikurangi ini ya, rata-rata sementara. FI kali DI. Kok kenapa begini nih? Yang disajikan ada tambahan kolom. Karena kita akan menggunakan rata-rata sementara. Di rata-rata sementara yang dibutuhkan adalah nih sigma FI dengan sigma FI kali DI. DI-nya ini XI dikurangi rata-rata sementara. XI ini dari mana? Nilai tengah.
Nilai tengahnya itu dari mana? Dihitungnya. Dari sini. Sulit kalau dari sini. Ini gimana ini? Sulit ini. Makanya kadang-kadang membuat satu kolom lagi. Namanya kolom nilai. Kolom nilai dari mana? Kita lihat dari sini. Dari batas ini. Kalau batas bawahnya 19,5, batas atasnya 24,5, nilainya berapa sih interval kelasnya? 20 sampai 24. Jadi gini, ini yang 19,5 ditambah 0,5, kalau yang ini dikurangi 0,5. Ingat ya, kalau yang diketahui sebaliknya, diketahui nilai untuk mengetahui batas, dikurangi, yang ini dikurangi, ini ditambah 0,5. Ini dikurangi 0,5, ini tambah 0,5. Kalau yang diketahuinya batas, berarti ini yang ditambah, ini yang dikurang 0,5. Selanjutnya, nah, tinggal tambah 0,5, 25. Ini tambah dikurangi 0,5, 29. Yang paling enak ini yang batas atas atau tepi atasnya ini. Nah, 34, 39, 44. Nah, yang ini yang harus dikurangi. Ditambah. Tambah 0,5, 30. Tambah 0,5, 35. Tambah 0,5, 40. Tambah 0,5, 25. Kalau sudah begini, seperti yang di permasalahan yang pertama sebelumnya, nilai tengah bisa kita tentukan. Ini kita cek. 20 sampai 24 berarti 20, 21, 23, 24. XI-nya berapa? 20, 21, 23, 24. 20, 21, 23, 24. XI-nya berapa? 20, 21, 22, 23, 24. 20, 21, 22, 23, 24. Kira-kira yang mana? 22 nih yang paling tengahnya ya. Nah, yang ini 25, 26, 27, 28, 29. 20 tuh 7 SI-nya. 30, 31, 32, 33, 34, 32. 35, 36, 37, 38, 39, 37. 40, 41, 42, 43, 44, 42. Sebelumnya ya. Wah, ini kadang langsung tulis. Misalkan rata-rata sementaranya 32. Dari mana ini 32? Ayo, dari mana adik-adik? Oh, rata-rata sementaranya 32. Dari mana nih? Soal nggak ada. Ketika sudah disajikan XI ini, ingat, di soal rata-rata hitungnya adalah 35. Kira-kira 35 itu ada di kelas mana? Kelas 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di kelas keempat yang ini. Rata-rata hitungnya ada di sini. Andaikan rata-rata sementara sama dengan nilai titik. Ini karena diambil dari titik tengah ini. Rata-rata sementara ini diambil dari sini. Ini dari sini. Dari nilai tengah ini atau titik tengah ini. Kalau kita dari 35 ini, rata-rata sementaranya diambil dari sini, dari kelas ini. Ini misalnya diambil 37. 37 ini. Yang ini kita ambil. Bayangkan untuk yang di sini. XI-nya 37, rata-rata sementaranya 37. 37 kurangi 37, hasilnya 0. Kalau ininya 0, DI-nya 0, FI kali DI, FI ini. Jadi X kali 0, hasilnya berapa ini yang di sini? 0. Sedangkan ini ditanyakan. Otomatis, kalau kita mengambil dari sini, dari kelas yang ini, yang ada rata-rata hitung,
kita haram, tidak boleh ya, karena ada X. Ini yang ditanyakan. Nah, nanti kalau diambilnya rata-rata sementaranya 37, X-nya nggak tahu kemana, berapa. Nanti karena dikalikan dengan 0 D-nya. Nah, ini kok kadang-kadang sempet-sempetnya bisa ini 32. Boleh nggak, Kak? Kita mau ambil rata-ratanya 42. 32, 27, 22. Boleh-boleh saja. Terserah. Jadi kalian mau mengambilnya yang mana? 42, 32, 27, 22. Mau yang mana? Kenapa kalian mengambil rata-rata sementaranya? Karena tidak ada di soal, tidak disebutkan. 32. Ini karena apa? Karena rata-rata hitungnya yang dikatakan di soal 35. Jarak antara 35 ke 32. Ini yang paling selisihnya paling kecil. Coba kita cek. Kalau ngambil 42, 35, 42. Selisihnya 7. Kalau 32 ke 35 selisihnya 3. Kalau 27 ke 35 selisihnya 8. Kalau 22 ke 35 selisihnya berapa? Selisihnya tuh 13 ya. Selisihnya 13. Makin banyak. Ini 13 selisihnya. Yang ini 8. Yang ini 7. Jadi kita ambil yang paling kecil. Ini ya. Itu untuk menentukan rata-rata sementara kalau tidak disajikan dalam soal. Lihat dari XI atau nilai tengah, jangan yang mengandung yang ditanyakan. Misalnya ini yang ditanyakannya X gitu ya. Kalau tidak ada X yang ditanyakan nggak masalah sih. Kalau ini yang ditanyakannya X-nya di sini, yang mengandung nilai 35-nya di sini, jangan mengambil 37. Karena kalau dengan 37, 35 dengan 37 ini selisihnya 2. Bisa ngambil yang ini. Antara 32 dengan 37 lebih cocok 37. Karena kalau rata-rata hitungnya 35. Tapi tidak boleh. Karena apa? Kalau ngambil 37, X-nya tak bakalan ketemu. Berarti kita ambil kelas yang lain. Nah, makanya yang cocok oleh karena ngambil rata-rata sementaranya itu 32. Boleh sebenarnya yang lain. Kita lihat kenapa karena ngambil yang 32 supaya lebih sederhana nanti. Jadi nantinya DI XI dikurangi XS. Ini ya X bar S rata-rata sementara ini. XI-nya berapa? 22. 22 dikurangi 32. Negatif 10. 27 dikurangi 32. Negatif 5. 32 dikurangi 32. 0. Nah, ini ada enak nih, ada 0. 37 dikurangi 32. 5. 42 dikurangi 32. 10. Kita kalikan. Ini menyederhanakan pengaliannya. 2 kali negatif 10. Ini untuk mengisi ini. Negatif 20. 4 kali negatif 5. Negatif 20. 10 kali 0. Wah, 0. Menyederhanakan ya. Nanti bandingkan, silakan pilih rataan sementara selain yang Kanandang sajikan 32. Mana yang lebih sederhana, yang lebih enak hitungnya. Ini Kanandang lebih condong ke 32. Boleh kalian menggunakan 42, 37, 22 boleh, asal jangan menggunakan 37. X dikali 5. Muncul ini. Karena ini akan ditanyakan. 5X. 5X. Pak, kan kalau misalnya 37 juga kalau ininya 0, pilih ini hasilnya 0, nanti akan muncul di yang lain. Nah, ada yang gitu yang suka yang kritis ya. Karena di sini kalau dijumlahkan muncul X-nya. Kan di bawah X-nya. Kalau atasnya 0, ini di bawah gimana? Ya nantilah kita lihat ya, mana saja. Tapi yang lebih enak itu karena ngambilnya ini ya. 8 kali 10, 80. Boleh kalian menggunakan 42, 37, 32, 27, 22 boleh. Kalau Kanandang
nggak mau ngambil 37 untuk menyederhanakan pikiran Kang Anang untuk menghitung. Kalau kalian silakan mau pilih yang mana. Kang Anang milihnya 32. Setelah ini terisi semua tabel ini, apa yang harus dilakukan? Karena di rata-rata sementara ini sudah ada di rumus itu ya, nanti X barnya itu sudah ada. Rata-rata sementaranya sudah ada. Yang belum ada apa? Sigma F, Fi. Sigma F itu ini. Berarti harus jumlahkan. 2 tambah 4 tambah 10 tambah 8 tambah X. 2 tambah 4, 6. Tambah 10, 16. Tambah 8, 24. Kalau tambah X, ayo hati-hati. Berapa? Ini 24 tambah X berapa? Ayo, berapa? Jangan jadi 24X. Tapi 24 tambah X. Ini masih gak boleh ini digabungkan. Karena kalau kita terburu-buru, biasanya kalau dalam ujian, 24 tambah X, 24X. Nah, itu keliru. Yang benar 24 tambah X, ya 24 tambah. Ini nggak bisa disatukan. Yang selanjutnya yang harus kita hitung apa? Ya ini, kolom ini. Kolom ini. Jumlahnya yang ini. Ya. Negatif 20 ditambah negatif 20. Negatif 40. Tambah 0. Masih tetap negatif 40. Nah, bilangannya yang ini. Ditambah 80. Negatif 40 ditambah 80. Hutang 20 dibayar 80. Misalnya hutangnya atau yang duitnya yang lu bayar. Duitnya ya, berarti misalnya berapa? 40. Mang 40 ditambah 5X. Hati-hati. 40 tambah 5X bukan 45X. Atau apalagi paling ekstrim, salahnya 405X. Nggak 405X gitu. Salah. 40 tambah 5X. Hasilnya 40 tambah 5X. Itu ya. Selanjutnya apa? Tulis rumus rata-rata gabungannya. Nah, ini yang kita. Rata-rata hitung sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma Fi kali Di dibagi Fi. Sigma ini adalah 40 tambah 5. Sigma Fi adalah 24 tambah X. XS-nya adalah X-nya ini rata-rata sementaranya 32. Rata-rata hitungnya 35. Kita tuliskan. Ya. Kalau sudah begini apa kan? Sederhanakan. Yang bisa disederhanakan pertama kali ini. Yang bukan pecahan, bilangan bulat ya. 35 sebelah sini, 32 sebelah sini. Geser saja. 35 dikurangi 32 kalau jadi dikurangi. Karena ini 32-nya positif. Kalau positif nanti kalau pindah ruas ke sini. Ya. Pindah ruas. Geser aja 35-nya masih positif. Karena nggak pindah. Yang pindah adalah 32 yang positif ini. Pindah ruas jadi negatif. Nah, ini tulis ulang 40 tambah 5X per 24 tambah X. Nanti kita selesai. Nah, kita selesaikan satu-satu yang ini dulu. 35 dikurangi 32. Hasilnya 3. Yang ini tulis ulang lagi. Ya. Satu-satu ya, selesaikan. Sekarang kita selesaikan yang ini, yang ruas ini. Caranya apa? 40 dibagi 24. 5X dibagi X. Nggak boleh. Kalau ada yang seperti ini caranya. Kok jadi begini ya? Dari mana? Yang ini. 24 tambah X. Yang ini 24 tambah X. Kalikan dengan yang 3 ke sini. Karena di sini, kalau jadi penyebut ke sini, harus dikalikan dengan pembilang kalau mau pindah ruas. Kalikan. Jadi 3 nantinya dikali 24 tambah X. Ininya sama dengan 40 tambah 5X. Supaya nantinya ada penjumlahan atau pengurangan suku sejenis. Kalikan. Nih, kalau ada yang begini, kalikan satu-satu ke sini. Ya. Kalikan yang ini dengan ini. Ya. 3 kali 24. Positif 72. Dari mana?
3 kali 24, positif 72. 3 dikali X, 3-nya positif, X-nya positif, berarti 3X. Nah, ini yang boleh. 3 kali X, 3X. Kalau 3 tambah X, 3 tambah X. Kalau 3 kali X, 3X. Ini yang boleh. Ya. Jadi nantinya 72 tambah 3X. Satu-satu ya, sebelah sini kita selesai. Yang ruas kanan kita tulis ulang saja. 40 tambah 5X. Nah, kalau sudah begini apa? Kumpulkan yang suku sejenis. 3X, di sini ada 5X. Kumpulkan satu ruas. 72 juga kumpulkan satu ruas dengan 40. Sama jenisnya ya. 3X, geser. Positif 5X, pindah ruas jadi negatif 5X. 40, tulis ulang. 72 positif, pindah ruas jadi negatif 72. Nah, ini. X tulis saja ya. Yang kita selesaikan ini 3 dikurangi 5, negatif 2. 40 dikurangi 72, negatif 32. Jadi X-nya berapa? Negatif 32 dibagi negatif 2. Ini koefisiennya jadi pembagi. Negatif jadi positif. Makanya ini hasilnya jadinya positif. Tinggal 32 dibagi 2. Hasilnya 16. X-nya 16. Jadi frekuensi 34,5 sampai 39,5 itu ini hasilnya 16 ya. Hasilnya 16. Jadi nilai X-nya 16.